Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat, alhamdulillah. Kita ketemu lagi hari ini di pelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ibu mau cek dulu kehadiran siapa yang nggak datang hari ini. Ya, siapa lagi? Kenapa dia nggak datang? Oke, baik. Ada lagi yang nggak datang? Nah, bisa kita mulai pelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tentang teks prosedur. Sebelumnya, pernah dengar nggak kata prosedur? Pernah? Di mana mendengar kata prosedur? Di TV. Yang bawa acara itu produser. Produser dan prosedur beda tipis ya, beda tapi. Produser itu pekerjaan, prosedur itu yang akan kita belajar hari ini tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks yang membahas bagaimana cara mengerjakan sesuatu yang di dalamnya memuat langkah-langkah sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, apa-apa saja yang bisa kita lakukan dengan teks prosedur? Misalnya, apa? Coba sebutkan. Cara mencuci piring, boleh. Lain lagi? Cara memasak air. Bagaimana cara masak air? Pertama kita harus hidupkan kompor. Kemudian, taruh panci di atas kompor. Setelah itu, taruh air dulu di atas panci. Baru kita hidupkan. Nah, itu prosedur bagaimana cara memasak air. Selain itu, selain cara memasak, misalnya cara mengecat rumah, itu boleh nggak masuk ke dalam teks prosedur? Boleh. Kenapa boleh? Karena di dalamnya terdapat langkah-langkah dan juga terdapat tujuan. Apa tujuannya? Kita dapat memperindah rumah kita. Nah, sekarang kita bahas tentang ciri-ciri teks prosedur ya. Apa-apa aja ciri-cirinya? Satu, ciri-ciri teks prosedur itu dia menggunakan kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Bagaimana contoh kata kerja perintah? Misalnya, coba yang belakang sebutkan contoh kata kerja perintah yang gimana di dalam teks prosedur. Tambahkan, boleh lagi. Ya, yang besar suaranya ibu nggak dengar. Tambahkan, tuanglah. Nah, boleh tuanglah. Kemudian, ya, kemudian apa? Gimana lagi? Misalnya dalam membuat mie instan, apa kata kerja imperatifnya? Bukalah bungkus mie. Bukalah, dia memerintahkan kita untuk membuka bungkus mie. Kemudian, tutup. Tutuplah wajan agar cepat masak. Tutuplah itu termasuk kata kerja perintah. Dia memerintah kita supaya menutup wajan. Kemudian, hidupkan kompor. Hidupkan. Hidupkannya. Itu termasuk kata kerja imperatif ya. Nanti kita bahas lagi yang contoh lain kata kerja imperatif. Kemudian yang ciri-ciri yang kedua ada kata kerja aktif. Kemudian yang ketiga menggunakan konjungsi ya.
contoh konjungsinya untuk teks prosedur seperti kemudian, selanjutnya, lalu, setelah itu, apalagi, dan lain-lain ya. Pokoknya dia menyuruh kita untuk langkah selanjutnya. Ciri-ciri yang keempat ada keterangan rinci waktu. Tempat dan cara yang akurat. Nah, yang poin keempat ini contohnya gimana? Contohnya, rebus mie instan selama 5 menit. Selama 5 menit. Dia sudah membicarakan waktu. Ya, secara rinci supaya tidak terlalu ngembang mie-nya, makanya dia sebutkan 5 menit. Nah, itu disebut keterangan rinci. Contoh lain lagi yang memuat tempat. Masukkan mie ke dalam wadah dan tiriskan. Wadah dan tiriskan. Dia memerintahkan kita untuk taruh mie-nya itu di tempat yang terbuka supaya mie-nya tiris. Nah, dia sudah memuat tempat. Cara yang akurat, tiriskan mie-nya agar mie-nya itu kering, tidak basah lagi. Dia sudah menyebutkan secara rinci, secara akurat tentang bagaimana cara menyajikan mie tersebut. Kemudian coba buka di halaman 15. Nah, di situ ada kiat-kiat berwawancara. Boleh baca dulu dari paragraf pertama sampai paragraf sampai habis ya, dibaca sampai habis. Ibu mau tahu sampai mana tingkat kepahaman kalian untuk ciri-cirinya. Dimana nanti setelah baca, ibu mau tahu di wacana kiat berwawancara kerja itu kata mana saja yang termasuk ke dalam kata kerja imperatif, kata kerja aktif, dan menggunakan konjungsi. Nah, ada konjungsi apa saja di dalam wacana ini? Dan juga ibu mau tahu dapat nggak keterangan rinci yang ada waktunya, tempat, dan cara yang akurat. Nanti bisa ditanyakan setelah ini ya, setelah membaca dan menelaah yang ibu suruh, nanti itu akan menajamkan pemahaman kalian lagi. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Minggu depan kita akan bertemu dengan materi teks eksplanasi. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.